Mas Anas Urbaningrum keluar, Mas atau Bang Ade Armando masuk. Ya, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kita akan membicarakan tentang kehadiran dua sosok yang merupakan public figure, ya, Mas Anas Urbaningrum dan juga Mas Ade Armando dalam bidang atau garapannya masing-masing. Nah, kita pertama berbicara tentang Mas Anas yang keluar setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun, ya. Dan ketika ia keluar, ia menyampaikan salah satu pidato yang perlu kita garis bawahi dan renungkan apa motif dibalik statement itu atau pidato itu. Ketika Anas Urbaningrum atau Mas Anas menyebut bahwa aku keluar, ya, tidak dalam rangka untuk mencari musuh atau mencari lawan, ya, tetapi beliau keluar dengan membawa sebuah kamus. Wah, ini menarik, ya. Jadi sebuah kamus, ya, bring out the dictionary for Indonesia, ya. Jadi begitu. Jadi bicara tentang Mas Anas yang membawa kamus itu rupanya kamus itu dinamai adalah Kamus Perjuangan Keadilan, ya. Apa maksudnya Kamus Perjuangan Keadilan? Ya, apakah kemudian ini berkorelasi atau berhubungan dengan rasa-rasanya bahwa Mas Anas masa diperbuat, diperlakukan secara tidak adil dengan proses hukuman tersebut, atau proses-proses lain yang kita tidak mengerti, atau juga menjadi sebuah inspirasi baru, energi baru bagi Mas Anas untuk memaknai 8 tahun itu sebagai sebuah kumpulan daya atau energi untuk melakukan sebuah perjuangan, untuk sungguh-sungguh melakukan perjuangan keadilan, memberi keadilan bagi rakyat, memberikan keadilan bagi bangsa dan negara ini. Ya, kita tunggu kamusnya seperti apa. Dan tentu kita tahu bahwa Mas Anas Urbaningrum ini semasa sebelum dia masuk ke dalam lapas, beliau adalah salah satu tokoh politik nasional yang memiliki magnet atau daya tarik yang sangat kuat, sangat besar, hingga sebenarnya memiliki kans untuk menjadi salah seorang yang membawa memimpin Partai Demokrat itu ke arah yang jauh lebih besar dari sebelumnya di era masa kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini menarik untuk kita ikuti nanti, ya. Nah, teman-teman, kemudian kita berpindah kepada Bang Ade Armando, ya. Ketika Mas Anas Urbaningrum keluar, beliau masuk, ya. Masuknya tentu bukan masuk ke lapas. Mudah-mudahan beliau tidak sampai ke sana. Kita harapkan seperti itu, bahwa Bang Ade Armando masuk ke barisan partai, ya, PSI, ya. Ini salah satu partai anak muda, kumpulan anak muda atau mereka-mereka yang memiliki idealisme, yang mengkampanyekan dirinya sebagai partai yang anti korupsi, ya, dan memperjuangkan toleransi, demokrasi, dan banyak hal-hal yang pijakannya sangat normatif, ya. Jadi ini yang merupakan sebuah idealisme yang kemudian menarik minat, ya, menarik minat Bang Ade Armando untuk kemudian menggunakan jas merah, ya, bukan jas merah di Partai PDI yang sama-sama merah, ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang kemudian Bang Ade ingin perjuangkan adalah ia merasa bahwa ia punya kesempatan hidup yang kedua atau second life ketika lolos dari secara ajaib, lolos dari keberingasan massa yang mengeroyok beliau ketika melakukan orasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian menginspirasi dia untuk menyampaikan perjuangan itu, menyalurkan perjuangan itu berbasis pada idealisme tentang kecintaannya terhadap Indonesia, yang dia rasa sudah tidak bisa diperjuangkan sebatas cuap-cuap di depan media sosial atau channel YouTube dan sebagainya. Tetapi begitu juga tidak bisa hanya diperjuangkan di sebuah ranah pendidikan di kampus Universitas Indonesia, yang juga syarat dengan jegalan-jegalan politik menurut pengakuan beliau. Nah, jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat bagaimana sepak terjang Ade Armando yang selama ini kita tahu selalu mengawal Indonesia ini dalam berbagai isu untuk memperjuangkan segala sesuatu berdasarkan konstitusi atau amanah
negara ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang kemudian akan kita lihat, tentu warnanya bicara di depan kamera itu berbeda berbicara di depan parlemen, ya, berbicara di depan kepentingan partai-partai politik yang selalu akan mencari titik keseimbangan atau equilibrium terkait dengan siapa dapat apa, ya, rakyat dapat apa, mereka dapat apa, partai dapat apa, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita menarik untuk kita ikuti bagaimana kiprah Ade Armando, seorang Ade Armando di gelanggang politik yang sifatnya praktis, ya, artinya terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pengawalan atau monitoring terkait dengan implementasi kebijakan yang dihasilkan di semua level trias politika, ya. Jadi ini menjadi penting bagi kita untuk mengikuti. Jadi selamat buat Mas Anas Urbaningrum. Selamat datang kembali di panggung politik Indonesia, dan juga Bang Ade Armando. Selamat datang di mesin partai PSI yang tentu kedua-duanya akan menjadi medan magnet saling tarik-menarik dalam berbagai macam kepentingan, dan bagaimana apakah mereka memiliki energi yang cukup, ya, amunisi yang cukup untuk melakukan perjuangan-perjuangan mereka. Kita doakan saja yang terbaik dari mereka berdua. Dan teman-teman, kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya dalam analisis politik yang tentu bukan partai politik dan juga bukan seorang analisis politik dalam pengertian formal, tetapi ya obrolan-obrolan sebagai warga negara saja, ya. Demikian teman-teman, kita jumpa dalam riuhnya peta politik di Indonesia. Sampai ketemu.